Halo Sobat DND Workshop, kali ini kita akan membahas Black & Decker Multi Evo 6, yang mana ini adalah inovasi cordless tools dengan head yang bisa diganti-ganti menjadi 6 fungsi, dari head untuk bore obeng dan impact drill, head jigsaw, circular saw, router, oskilasi, dan head untuk amplas. Di sini saya akan ungkapkan secara jujur apa aja kekurangan dan kelebihannya, supaya buat kalian yang tertarik untuk membeli produk ini sudah yakin dan mantap apakah alat ini sudah cocok untuk workflow kalian. Makanya tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan video-video menarik seputar dunia kreatif, dan seperti biasa siapkan dulu kopinya. Oke teman-teman, kita kembali ke studio. Nah, sekarang kita mau unboxing dulu ya. Ini adalah Black & Decker Evo 6 atau Evo 185K6. Disclaimer ya, produk ini bukan produk endorse. Kami beli sendiri untuk keperluan DIY di channel DND Workshop. Black & Decker sepertinya sukses meluncurkan produk ini di pasaran, dan hal ini terbukti sudah terjual ratusan unit hanya dari toko online resminya sendiri di Tokopedia, belum dari toko lain dan e-commerce yang lainnya ya. Yang perlu digarisbawahi, di bulan September 2021 saya membeli produk ini hanya di angka 2 jutaan. Itu pun masih dapat cashback dan free ongkir. Nanti bukti pembeliannya akan saya post di akhir video ya. Yang bikin kaget saya, nggak sampai 6 bulan saya cek barusan di toko resminya, harganya bukan cuma naik ke angka 3 jutaan, tapi di atas 4 juta. Tepatnya di 4,4 jutaan di bulan Februari 2022 ini. Yang jadi pertanyaan, dengan harga yang saat ini mencapai 4 jutaan di toko resminya Black Decker ya, apakah masih worth it untuk dimiliki di tahun 2022? Kita akan kupas tuntas mengenai keunggulan dan kekurangannya secara detail sebagai dasar penilaian kita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita unboxing. Kemasan luarnya adalah kardus seperti ini, yang cukup informatif dalam menjelaskan 6 fungsi dari alat ini. Di sini juga dijelaskan bahwa jenis baterainya ini adalah Power Connect 20 volt. Jadi dengan satu baterai ini kalian bisa gunakan di alat-alat Black Decker yang lainnya. Kalau kalian punya grass trimmer, lalu vacuum cleaner, dan tools-tools yang tertera di gambar ini, kalian bisa gunakan baterai bawaan dari Evo 6. Untuk kemasannya saya rasa ini unik ya. Jadi luarnya dari kardus, dan di dalamnya kita dapat tas seperti ini dengan warna hitam orange, khasnya Black Decker ya. Kualitasnya saya rasa sudah cukup lumayan lah, daripada kita masih beli lagi ya kan. Nah, di bagian depan ini ada tulisannya atau logonya Black & Decker. Oke, langsung aja kita cek isinya, kita dapat apa aja. Di sini langsung kelihatan ya, kita dapat unit utamanya. Jadi alat ini nanti bisa dipasang 6 kepala ya teman-teman, sehingga nanti fungsinya bisa beda-beda. Oke ya, jadi di dalam tasnya ini semua komponen itu terpisah oleh kardus-kardus. Kita keluarin dulu semuanya. Yang pertama kita dapat head untuk circular saw. Terus terang aja, salah satu alasan saya membeli Black & Decker Multi Evo 6 adalah head mini circular saw ini ya. Untuk pekerjaan yang kecil-kecil, ringan, dan tidak terlalu tebal, kita nggak perlu pakai circular saw yang besar dan berat. Cukup pakai alat ini, praktis sekali. Yang tidak kalah menariknya adalah portable trimmer. Untuk sekelas hobi, saya rasa head ini sangat berguna, nggak perlu ribet pakai mesin trimmer yang pakai kabel ya. Mau beli mesin trimmer cordless sendiri juga mahal. Fungsi berikutnya adalah mesin amplas. Jadi ini adalah head untuk sander ya. Nah, karena ini bentuknya runcing di depan, alat ini bisa kita gunakan untuk mengamplas sudut-sudut sempit yang nggak bisa dijangkau oleh orbital sander. Oke, kita lanjut unboxing box yang kedua. Nah, ternyata buku petunjuknya ada di box ini ya teman-teman. Jadi di sini lengkap gimana cara menggunakannya. Nanti akan kita praktekkan dan contohkan satu persatu ya. Selanjutnya ini adalah head untuk jigsaw. Ini bahannya oke ya, mantap nih. Tapi saya rasa semua head extensionnya ini bahannya premium semua loh teman-teman. Pantas lah dengan harganya ya. Harusnya kita memang dapat kualitas seperti ini. Next, head yang kelima, ini adalah untuk bore ya. Jadi dia sudah ada 2 speed dan juga ada mode hammer drillnya. Dan untuk di mode obeng, kalian bisa atur kekuatan torsinya. Mantap nih. Dan head yang terakhir ini adalah untuk mesin oskilasi atau alat serbaguna. Nanti kita akan jelaskan. Di sini juga sangat praktis ya, sudah pakai quick release. Next, kita dapat beberapa mata amplas dengan berbagai ukuran grit atau kekasaran ya. Sebuah mata jigsaw untuk metal.
Selanjutnya mata potong oskilasi, ini untuk kayu dan metal. Lalu kita juga dapat velcro pad yang bisa dipasangkan di mode oskilasi teman-teman. Ini satu set dengan mata amplasnya, nanti kita coba ya. Selanjutnya kita dapat mata circular saw yang unik, ini imut sekali, 3,5 inch. Nah ini tadi saya coba tanyakan ke toko resminya, mereka belum menyediakan spare part kalau ini rusak atau sudah nggak tajam lagi ya. Nah, semoga dalam waktu dekat mereka sudah bisa menjual spare part ini ya teman-teman. Karena mata pisau yang beredar di pasaran umumnya yang paling kecil itu 4 inch ya. Selanjutnya kita dapat beberapa kunci dan aksesoris. Nanti kita pasang sesuai tujuannya. Makanya kalau kalian beli peralatan set ini, kalian harus baca benar-benar buku petunjuknya ya. Lalu kita dapat bonus beberapa mata obeng. Ini ada 2 ya, ada yang plus, ada yang minus. Untuk mountingnya ini hexagon 1/4 inch. Ini adalah kunci untuk mata router. Oke teman-teman, secara keseluruhan aksesori yang saya sebutkan dari tadi itu kualitasnya sudah lumayan oke ya. Dan yang terakhir kita dapat wall mounting charger. Jadi bagian kepala cas ini kita hubungkan ke power, ke listrik. Nah dari spek adaptornya, outputnya punya tegangan DC 20 volt standar ya, sesuai dengan voltase baterainya. Tapi sayang arus pengisiannya hanya 400 mA. Secara teori untuk mengisi baterai bawaannya yang punya kapasitas 1500 mAh diperlukan waktu 3-4 jam. Kalau buat pemakaian agak intens, kalian bisa beli baterai cadangan dengan kapasitas lebih besar, yaitu 2000 mAh. Ini ya. Yang pastinya pengisiannya bisa jauh lebih lama lagi, sekitar 4-5 jam. Wah, ini benar-benar spek tools untuk DIY atau hobi ya. Kalau mau dibuat produksi nggak akan nutut ini. Tapi ya itu memang pangsa pasarnya Black & Decker untuk hobiis. Kalau kalian mau buat produksi atau industri, kalian bisa pakai produk sepabrik dengan Black & Decker, yaitu Stanley dan DeWalt. Ya, jadi ini penampakannya ya. Kalau baterai bawaannya warnanya hitam dan kapasitasnya 1500 mAh, sedangkan kalau kalian beli sendiri untuk baterai cadangan warnanya abu-abu dan punya kapasitas yang lebih besar lagi, 2000 mAh. Oke, kita bahas sekilas main bodinya. Untuk harga dan brand sekelas ini sudah selayaknya kita dapat build quality yang bagus dan rapi seperti ini. Semua yang berwarna hitam ini bahannya dari plastik dengan kualitas yang baik, dan semua yang berwarna orange ini berbahan karet yang bagus dan rapi juga finishingnya. Di bagian samping ada logo emboss Black & Decker, dan di depan sini ada multi evo. Lalu ini adalah triggernya, dan bagian atas dari trigger ini adalah reversible switchnya, dan kalau dia berada di tengah untuk ngelock trigger ya. Jadi triggernya ini nggak bisa dipencet ketika posisi reversible switchnya di tengah. Selain itu, kalau head aksesorisnya ini nggak dipasang, triggernya sama aja ya, nggak bisa dipencet juga. Ini salah satu bentuk safety-nya. Lalu bagian hand gripnya ini nyaman untuk digenggam. Posisi LED-nya sudah ada di bawah, jadi mengikuti model-model yang baru, nggak di bawahnya cak ya, tapi di bagian atas baterai. Dan mounting baterainya ada di bagian bawah ini ya. Lalu di bagian sini ada tulisan logo Black & Decker Evo 185 multi tool tipe B101 18 volt 20 volt maksimal. Oke teman-teman, kita pasang dulu baterainya. Ini kita pasang baterai bawaannya ya. Sekalian kita pasang untuk hammer drillnya. Oke, kita tes gimana suaranya. Oke, mantap. Nah ini ada fitur tambahan teman-teman di bagian punggungnya. Ini ada magnetnya ya. Jadi kalian kalau bekerja menggunakan 2 jenis mata kunci atau mata obeng ya, kalian bisa letakkan mata obeng atau skrup kalian di logo yang bergambar magnet ini. Jadi sebagai produk inovatif, saya salut ya sama Black Decker karena dia selalu memberikan fitur-fitur dan memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini. Dan fitur ini nggak sekedar ada ya, tapi dia juga sangat kuat nih teman-teman. Kalian bisa balik-balik seperti ini. Kalian bisa buat kerja juga dia nggak akan jatuh. Nah untuk jenis motornya ini masih yang tipe brush ya, bukan yang brushless. Kalian bisa lihat di celah-celah ini. Di sini masih terlihat ada apinya, itu tandanya dia masih menggunakan carbon brush. Lalu triggernya ini variable speed ya. Rasanya juga smooth. Oke, halus. Jadi transisi antar kecepatannya itu lumayan halus ya. Jadi makin dalam kita tekan, putarannya akan semakin kencang juga. Mantap.
Selanjutnya kita akan mengukur kecepatan putarannya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Di sini saya sudah membeli sebuah baterai cadangan dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 2000 mAh. Nanti kita coba lihat apakah ada perbedaan signifikan di torsi dan di kecepatannya. Yang pertama kita gunakan baterai bawaannya dengan kapasitas 1500 mAh. Ini keduanya sudah saya cas penuh ya teman-teman ya. Dan dari kondisi 0 ke full lumayan lama, 4 jam. Oke, untuk baterai bawaannya di 1330-an. Sekarang kita coba menggunakan baterai yang 2000 mAh. Ini voltasenya sama ya teman-teman ya. Di sini tertulis 20 volt power connect lithium ion. Oke, kita siap. Ya, di sini ada peningkatan performa ya, walaupun nggak seberapa. Di sini ke 1390-an. Jadi ada peningkatan sekitar 50 rpm. Selanjutnya kita coba cek untuk ukuran dan beratnya ya teman-teman. Mungkin karena dia menggunakan sistem knockdown sehingga ada mekanisme yang harus ditambahkan sehingga ukurannya harus lebih besar seperti ini ya. Walaupun sebenarnya beratnya ini nggak terlalu berat sih, sekitar 1,3 kilo aja. Nah, kita bandingkan ya dengan Milwaukee yang 12 volt ini. Nah, ini sebenarnya lebih berat walaupun kecil teman-teman, 1,5 kilo. Ada selisih sekitar 200 gram. Tapi karena mungkin bodinya yang kelihatan bongsor dan mengintimidatif seperti ini ya, sehingga kelihatannya dia lebih berat dan lebih melelahkan untuk dipegang. Tapi sebenarnya sih enggak sih, ini enggak terlalu berat juga. Baik, yang pertama kita bahas head circular saw-nya. Jadi dengan mata blade 3,5 inch, di sini kita bisa mendapatkan kedalaman potong maksimal 20 mm teman-teman. Di sini tertera 20,7 ya. Jadi kalau ketebalan bahan itu 20, masih bisa dipotong menggunakan mata blade ini. Ya, untuk kelas hobi ya, kedalaman potong 20 mm itu sudah ideal saya rasa. Yang saya suka dari alat ini adalah semua head itu ada fitur safety-nya ya teman-teman. Walaupun sudah terinstall baterai seperti ini, tapi kalau nggak kalian tarik safety pin-nya, ini nggak akan bisa berputar. Nah, safety pin ini yang saya pegang pakai telunjuk ya. Ya, memang agak ribet sih, tapi lebih baik seperti itu ya daripada terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Apalagi Black & Decker ini kan segmennya hobi ya. Jadi alat ini akan sering berada di rumah, banyak anak kecil juga di rumah, itu sangat berbahaya. Oke, sekarang kita tes RPM atau kecepatan putar reel-nya. Di sini seperti biasa kita gunakan digital tachometer. Lalu untuk suaranya ini halus sekali ya teman-teman. Ya saya rasa RPM-nya masih under ini ya, masih di bawah standar. Jadi masih di bawah 5000 RPM. Kalau di spesifikasi teknisnya kita bisa baca itu 3400 RPM. Nah, setelah kita ukur ini ketemunya berapa? Ternyata 3377. Tapi oke lah ya, sudah sangat mendekati 3400. Jadi ya oke. Kita sekarang langsung tes potong multiplex dengan ketebalan 18 mm semi meranti, campuran antara meranti dan sengon. Nah teman-teman bisa lihat ya, dengan ketebalan bahan 18 mm, kedalaman potong pisaunya sudah melebihi. Jadi pasti putus nih. Bahan ini sering dipakai untuk bahan interior dan juga box audio. Kalau kalian males pakai fans atau penggaris, di bagian depan ini sudah ada petunjuknya ya teman-teman. Kalian tinggal meluruskan garis dengan tanda panah, ini sudah lurus dan presisi. Oke, langsung aja kita coba.
Oke, seperti yang teman-teman lihat dan dengar, di sini kita langsung potong multiplex dengan tebal 18 mm sepanjang ukuran utuhnya. Gak main-main ini, yaitu sepanjang 244 cm. Suaranya sangat halus, gak kelihatan struggling, gak terasa ada drop RPM. Dan kalau kalian perhatikan, serbuk potongannya juga halus. Ini menandakan bahwa untuk memotong bahan ini, ketajaman blade, ukuran blade, kecepatan putar dan juga torsinya dari alat ini sudah mumpuni. Oke juga nih. Oke, ini ya, kita coba ukur pakai skate mat digital 18,7 mm. Oke, head menarik selanjutnya adalah jigsaw. Cara pasangnya sama aja, tinggal didorong seperti ini. Fitur kuncinya juga sudah keyless ya, jadi nggak perlu kalian menggunakan kunci L atau kunci heksagon. Kalian tinggal tarik tuas ini ya, langsung masukkan mata blade-nya dan selesai. Mata jigsaw-nya sudah terkunci dengan kuat. Oke, langsung aja kita tes untuk membuat pola berkelok-kelok di kayu jati Belanda tebal 2 cm. Oke, lancar ya. Kita coba sekali lagi. Oke, mantap ya. Oke, sekarang kita coba membelah triplex dengan tebal 6 mm utuh ya, dengan panjang 240 cm. Yang sebenarnya ini sih tugasnya dari circular saw, tapi nggak apa-apa, kita coba menggunakan jigsaw. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kalian lihat, nggak ada masalah ya. Ini lancar-lancar aja dan juga smooth. Kalau kalian lihat serbu hasil potongannya juga nggak terlalu kasar kan. Mantap nih. Head selanjutnya yaitu trimmer atau router. Nah, ini juga salah satu hal yang paling saya sukai di unit ini. Dengan ukuran collet 1/4 inch atau 6,3 mm, jadi nggak akan kesulitan kita untuk mencari mata routernya. Lalu untuk mekanisme naik turunnya gelas trimmer ini juga sangat praktis ya teman-teman. Jadi kita tinggal pencet knob ini ya. Nah, lalu kita putar. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam, posisi mata trimmer akan semakin tinggi atau menjauh dari objek yang kita router ya. Lalu kalau kita ingin mata trimmernya semakin dalam atau semakin turun, kita putar searah dengan arah jarum jam seperti ini. Setelah kalian dapatkan kedalaman yang kalian inginkan, kita bisa lepas tombol atau knob ini. Nah, ini sudah terkunci ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir gelas trimmernya akan naik atau turun. Nah, tombol safety-nya ada di sini. Jadi tanpa memencet tombol ini, kalian tidak akan bisa memutar atau menyalakan head ini ya. Jadi Black Decker memperhatikan safety kita sampai ke situ ya teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita coba. Oke, di sini langsung kita coba untuk membuat asbak ya teman-teman. Ini bahannya kayu jati. Jadi ya kalian tahu sendirilah ya gimana kerasnya kayu jati. Nah, ini walaupun putaran atau RPM-nya under, tapi seperti yang kalian lihat dengan mata trimmer yang masih cukup baru atau tajam, dia serbuknya halus. Sehingga ini ya cukup lah ya putarannya, walaupun putarannya cuma 9000 RPM. Kalau mesin trimmer kan harusnya sekitar 20 sampai 30.000 RPM ya. Tapi dengan 9000 RPM saya rasa ini sudah cukup lah untuk kelas hobi. Nah, dengan build quality dan kepresisian yang tinggi, gelas trimmer ini sangat nyaman untuk kita buat detailing ya teman-teman, seperti kita buat tempat untuk rokoknya.
Nggak cuma untuk pekerjaan yang ringan, tapi pekerjaan yang berat seperti mengepras bagian dalam atau galih dari kayu jati ini nggak ada masalah ya, padahal kita menggunakan flat bit 15 mm. Sangat lancar dan nggak ada drop RPM. Lihat nih, wah mantap kan? Oke, head berikutnya adalah impact drill. Nah, di sini sudah kita bahas sebagian di depan ya. Untuk impact drillnya, dia punya dua kecepatan. Yang pertama 0 sampai 500 RPM dan yang kedua 0 sampai 1600 RPM. Untuk mode obeng di sini ada pengaturan torsinya. Torsi maksimum bisa digunakan di mode bore. Dan di sini juga ada mode hammer drill. Langsung aja kita coba untuk project sederhana, yaitu pemasangan ambalan di studio D&D Workshop. Di sini kita gunakan mata bor 10 mm untuk melubangi kayu dan mata bor 6 mm untuk melubangi tembok. Ya, untuk fungsi-fungsi dasar bor dan juga hammer drill ini sudah bisa dilalui dengan baik ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri tadi, nggak ada kendala suatu apapun, lancar-lancar aja. Baik, langsung kita ke head yang selanjutnya, yaitu head untuk oskilasi atau multi tools. Jadi di sini yang dibawakan yaitu untuk melubang dan juga mengamplas. Yang saya suka dari alat ini adalah untuk pemasangan mata oskilasinya. Ini sudah praktis ya, ini sudah keyless, jadi nggak perlu kunci-kunci juga. Jadi tinggal pencet tuas ini dan kalian bisa masukkan mata multi tools yang kalian inginkan. Jadi meskipun tanpa kunci, ini sudah terpasang dengan kuat. Langsung aja kita coba. Oke, untuk fungsi oskilasi, dalam hal ini fungsi melubang ya, ini sudah bekerja dengan baik. Walaupun nggak se-powerful menggunakan mesin oskilasi yang chord ya, tapi ini sudah cukup oke kok teman-teman. Next, kita langsung ke fungsi oskilasi amplas. Cara pasangnya sama aja, keyless ya, praktis sekali, dan ini sudah cukup kuat. Di sini kita gunakan bahan kayu jati Belanda atau kayu pinus yang kasar dan sudah hitam-hitam ya karena blue stain. Dan blue stainnya ini sudah lumayan parah, sudah dalam. Kalau kalian lihat debu-debu amplasnya, ternyata mengamplas menggunakan oskilasi ini cukup agresif ya. Ini bisa menghemat waktu kerja kita. Oke, fungsi amplas di mode oskilasi juga sudah bisa berfungsi dengan baik. Next, yang terakhir kita bahas head sander atau mesin amplas. Yang ini mirip fungsinya dengan amplas oskilasi ya. Bedanya ini lebih slow, lebih santai, nggak seagresif amplas oskilasi. Head ini juga bisa kita gunakan untuk finishing halus, mengamplas dempul, dan untuk permukaan kayu yang sudah halus. Oke, langsung aja ya, videonya kita skip aja karena ini makan waktu yang lama teman-teman. Kalau saya pribadi yang nggak sabaran ya, mendingan saya pakai sander oskilasinya. Oke, ternyata cukup panjang ya videonya. Terima kasih buat kalian yang menyimak sampai selesai. Kesimpulannya, untuk kelebihannya yang saya suka yaitu alat ini praktis ya. Ini bisa jadi starter pack power tools buat kalian yang baru memulai hobi di perkayuan atau DIY. Juga bisa juga sih untuk profesional, tapi hanya untuk penggunaan sesekali saja, bukan untuk skala produksi. Semisal kalian taruh di mobil supaya sewaktu-waktu kalau diperlukan, mungkin ada alat yang ketinggalan di workshop ketika kita ada di lokasi proyek dan kita harus mengambil alat tersebut. Alat ini bisa digunakan sembari menunggu alat-alat utama kalian datang. Build quality yang bagus, dan siapa sih yang nggak tahu brand Black & Decker ya. Alat-alatnya selalu inovatif dan keren-keren. Negatifnya atau yang kurang saya suka yaitu, nah ini yang patut disayangkan ya.
Di paket pembedanya kita hanya dapat satu buah baterai dan itu pun hanya berkapasitas 1500 mAh. Parahnya lagi, charger yang disertakan hanya 400 mAh sehingga butuh waktu sekitar 4 jam untuk mengisi baterai dari 0 sampai 100%. Jadi fix ya, ini bukan alat produksi, melainkan untuk alat hobi dan DIY. Kalau mau digunakan sering-sering, kalian bisa beli baterai cadangan seharga 400 ribuan dan fast charger punya Stanley yang mana masih satu pabrikan dengan Black & Decker ya, seharga 600 sampai 700 ribuan. Gila kan? Menurut saya makin boros jadinya. Poin berikutnya, sayang banget motornya belum brushless ya. Tapi mengingat fitur-fitur yang lengkap banget, kembali lagi memang harus ada yang dikorbankan supaya biaya produksinya bisa ditekan. Dan yang terakhir nih, worth it atau tidak untuk dibeli. Kalau 6 bulan yang lalu ketika saya beli unit ini masih seharga 2 jutaan ya, dan itu pun masih ada cashbacknya, saya rasa worth it banget. Tapi untuk harga sekarang yang 4 juta sekian, kalau saya pribadi sih masih mikir-mikir ya. Tapi itu pendapat pribadi saya ya. Kalau kalian pengen beli, silakan, barangnya bagus kok. Hanya saja sesuaikan dengan kebutuhan workflow masing-masing. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Andy Workshop. See you in the next video.